Islam di SMP Hafidz Al-Nuraniyah, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 2024 di LPTK UIN Salatiga. Saya pada hari ini Sabtu 19 Oktober 2024 akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran. Selamat menyaksikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah semuanya kabarnya baik semuanya ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, Pak Husain mau ketua kelas maju ke depan dulu sebentar memimpin doa ya. Memimpin doa. Coba mulai Sudah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dan dilanjutkan dan berdoa ya, semoga pembelajaran mulai awal sampai akhir nanti diberi lancar. Ya, selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Balik ke masing-masing ya. Semuanya berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Ayo. Hiduplah Indonesia Raya tujuan Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia
Kita lanjut absensi dulu. Yang tidak masuk siapa? Hadir semuanya? Ada yang izin? Ada. Siapa? Dua. Siapa saja? Cici dan Lisa ya. Itu karena apa? Izinnya? Sakit. Sakit semuanya. Ya. Yang satu? Acara keluarga ya. Dan nggak apa-apa. Yang penting kita lanjut pembelajaran kita hari ini. Dan yang tidak masuk kita doakan supaya yang sakit diberi kesembuhan dan yang acara diberi kelancaran. Ya, sekarang semuanya dibuka bukunya kalau semuanya ya bersiap pembelajaran dibuka bukunya semuanya ya. Ya, sekarang ya kita memasuki tentang apa? Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, tujuannya ya, yaitu kan tadi babnya bab apa? Damaskus sebagai pusat peradaban Islam Timur pada tahun 661 sampai 750 Masehi. Di sini Pausen mau mengulas ya tentang pembelajaran kita di minggu yang lalu ya. Kita ulas, adakah yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Tentang apa? Tentang sujud sawi. Adakah yang tahu tentang sujud sawi itu apa? Kemarin sujud pada saat sholat pas lupa ya. Awak lupa pas sholat itu patang rakaat atau telung rakaat aja. Ya. Kan biasanya namanya manusia itu ada ya tempatnya salah dan lupa. Al-insanu maka ulanis ya ya. Makanya di sujud sawi, makanya kalau lupa pada saat sholat kita dianjurkan untuk sujud sawi. Ya itu pembelajaran kita yang lalu. Sekarang ke bab 4 itu tentang Damaskus sebagai pusat peradaban Islam Timur pada tahun 661 sampai 750 Masehi ya. Sekarang langsung ke tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu peserta didik kelas 7 ya dapat mengidentifikasi, menjelaskan atau menganalisis serta kemajuan peradaban Islam di Damaskus pada periode Bani Umayyah dengan benar ya. Itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Habis itu Pausen mau mengasih soal asesmen awal ya. Ini soal untuk mengetahui tentang apa? Tentang saat dulunya kalian semua belajar itu apakah sudah ada bayangan-bayangan tentang Bani Umayyah ya. Di sini Pausen mau mengerjakan soal asesmen awal ya. Kalian. Ini soal asesmen awal ya. Ya, ini ntar dikerjakan, itu ada soal esai dikerjakan, habis itu dikerjakan 15 menit dari sekarang, habis itu dikumpulkan Pausen lah tadi. Yuk kerjakan dulu, 15 kurang 1 menit lagi. Yuk, kerjakan. Ya, waktunya sudah selesai semuanya, tugas dikumpulkan ke depan. Dosen ini saya nilai. Ayo, semuanya yang membawa tadi. Ya, sambil Pak Ustadz
Damaskus sebagai pusat peradaban Islam Timur. Tadi Damaskus kita mulai ya. Ada pertanyaan sedikit. Damaskus itu ada di kota mana kemarin? Suriah ya. Itu Damaskus berada di kota Suriah. Dan sebelumnya ada Damaskus, sebelumnya ada Bani Umayyah, itu kemarin apa? Ada kekhalifahannya siapa? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Itu termasuk apa Ali bin Abi Thalib? Termasuk Khulafaur Rasyidin. Ya, ada berapa? 4 ya. Yang pertama yang kedua yang ketiga Utsman, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Yang sabare dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib. Terus ya, ini Bani Umayyah mendirikan Bani Umayyah. Damaskus ya, kota yang terletak di Suriah, memegang peranan penting dalam sejarah Islam. Ya, pada masa kekhalifahan Bani Umayyah. Damaskus ini menjadi pusat peradaban Islam Timur, menandai era keemasan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terus seni dan budaya Islam. Jadi ya, pada zaman ini Bani Umayyah ya, itu sudah ada namanya ilmu seni, ada ilmu budaya. Contohnya apa Pak? Contohnya ya, di sini kita belajar sejarah berdirinya Bani Umayyah di Damaskus ya. Pertama latar belakang, kita harus mengetahui namanya latar belakang dulu. Latar belakangnya berdirinya Bani Umayyah apa sih? Satu, Bani Umayyah itu dinasti pertama dalam sejarah Islam yang pemerintahnya setelah masa Khulafaur Rasyidin. Jadi kita disinggung ya, kepemimpinan Bani Umayyah itu setelah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Siapa tadi? Ali bin Abi Thalib. Bani Umayyah ini didirikan oleh siapa? Muawiyah bin Abu Sufyan pada tahun 961 Masehi. Ya, ini siapa pencetus yang memimpin pertama kali yang membuat Bani Umayyah, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Terus ketiga kebijakan Muawiyah yang kebijakannya. Terus yang kelima kepemimpinan yang sukses. Ya, kita lanjut terus ke Khalifah Bani Umayyah. Maksudnya Khalifah itu ada apa sih? Ada yang tahu Khalifah itu apa? Pemimpin ya. Jadi Muawiyah mulai tahun 661 ini ya. Halo. Hai. Nah ya, ini Muawiyah bin Abu Sufyan mulai tahun 661 ya. Pertama kali kan 661 kan tadi. Ya, itu mulai berdirinya Bani Umayyah sampai 750 Masehi. Itu dipimpin sebanyak berganti-ganti sebanyak 13 pemimpin atau khalifah. Di antaranya satu ada Yazid bin Muawiyah. Kemungkinannya berapa tahun ini? 680 sampai 683, berarti berapa tahun? 3 tahun. Terus dipimpin lagi Muawiyah bin Yazid, pemimpinan atau kekhalifahan di Bani Damaskus ya. Terus ada namanya kemajuan peradaban Islam pada Bani Umayyah di Damaskus. Tadi sudah di awal sudah disinggung bahwasanya Bani Umayyah di era keemasan di Islam Timur. Maksudnya di era keemasan itu apa? Di situ berkembang pesat ilmu, mulai ilmu apa tadi? Ilmu seni, ilmu apalagi? Ilmu budaya itu sangat berkembang pesat di Damaskus sana ya. Contohnya ini ada arsitektur dan infrastruktur. Ini contoh yang seni ya, seni itu contoh yang seni. Contoh ini Masjid Agung Damaskus. Sampai sekarang masjid ini masih ada. Ya, kalau sampai di rumah dicek di HP masing-masing setting Masjid Agung Damaskus itu masih dibuat ibadah sampai
Nah, di sini di Masjid Dalam ini ya, itu banyak seni-seni yang diterapkan di masjid sih. Ada satu seni kaligrafi, seni lukis zaman dahulu. Itu ada di situ semuanya di Masjid Agung Damaskus. Terus ekspansi wilayah dan penyebaran Islam ya. Ekspansi wilayah maksudnya itu perkembangan wilayah menjadi lebih luas lagi. Terutama contoh terjadi itu namanya ekspansi. Jadi ekspansi wilayah itu perkembangannya dari wilayah yang dahulu kecil menjadi besar. Selama Bani Umayyah wilayah Islam meluas dari Spanyol sampai mana? Spanyol di barat hingga India di timur. Ekspansi ini tidak hanya memperluas kekuasaan politik, ya, tapi penyebaran budaya dan agama Islam. Jadi ekspansi pada zaman Bani Umayyah ini tidak mengejar politik saja, tapi mengejar juga budaya dan agama Islam. Ini ekspansi wilayah. Ada jalur perdagangan tadi, ya. Damaskus menjadi pusat peradaban dan menjadi perdagangan yang menghubungkan Asia, Eropa dan Afrika. Sampai sana, makanya menjadi besar tadi sampai Afrika ya. Lalu perdagangan ini memperkaya kota dengan bangunan-bangunan dari berbagai belahan dunia dan menjadi kanya pusat ekonominya yang sangat penting. Jalur perdagangan. Terus pelajaran selanjutnya yaitu tentang diskusi kelompok ya. Ini inti dari pembelajaran kita ini, diskusi kelompok berbasis masalah ya. Satu di sini saya mau menayangkan namanya word ya. Kita bagi kelompoknya ya. Ketua kelas maju ke depan untuk memilih kelompok masing-masing ya. Ayo. Udah. Ya, ini kelompok satu udah lagi. Kelompok satu isinya Yulia, Yosa, Sania, Rizka, dan Lisa. Ya. Terus sekarang kelompok dua. Ini satu terus nih. Ya. Terus kelompok tiga isinya Siva, Desta, Lisa, Dinda, dan Sofia. Terus kelompok dua nih di sini siapa? Udah lagi. Nah, kelompok dua isinya Pandu, Tama, Mario, Vila, dan Kaisa ya. Ini kelompok-kelompok yang sudah ya dibagi Pak Usai mulai dari awal tadi. Dan sekarang waktunya mengelompokkan masing-masing tadi. Kelompok satu mana, kelompok dua mana biasa. Kamu nggak dibuat kamu awalnya ini. Udah semuanya, jamurnya ada kelompok satu, ya, kelompok jeruk, kelompok dua, kelompok mangga, kelompok tiga, kelompok stroberi, ya. Kelompok jeruk, dipilih. Nomor satu ya, pilih. Ya, ini bahan diskusinya. Kelompok juga. Dua. Ayo. Ya, selanjutnya lagi. Ayo, yang kelompok stroberi maju. Ya, baca yang keras. Seorang siswa sedang menonton sebuah dokumenter tentang Ya, kembali lagi udah nih. Ya, udah. Ini sekarang tadi
sudah memilih bahan diskusinya masing-masing. Ya, kelompok jeruk tadi diskusinya nomor 1 tentang Ahmad, yang kedua yang kelompok apa? Yang kelompok ini apa namanya? Kelompok mangga di kelas sejarah. Yang terakhir tadi Fatimah ya. Tadi diskusikan. Saya kasih ya, Pak Husain kasih waktu 10 menit saja untuk berdiskusi tentang bahan diskusi yang sudah kami pilih tadi ya. Ini ada namanya lembar kerja kelompok ya, ini sudah ada ya. Entar habis diskusi, entar langsung presentasi satu-satu. Maksudnya satu kelompok semua kelompok maju ya. Ini kelompok jeruk. Terus ini kelompok mangga dan kelompok stroberi. Oke, kalau ada kesulitan boleh tanya Pak Husain ya. Kalau ada kesulitan, kalau ada yang mau ditanyakan, ditanyakan ya Pak. Ya. Nah, ada yang kesusahan? Enggak ya? Ya. Diskusi sampai ketemu jawabannya. Sudah semuanya? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah selesai, sekarang kita lanjut ya. Tadi sudah sudah berdiskusi ya, sudah memecahkan masalah, sudah ketemu semuanya jawabannya ya. Sekarang waktunya untuk peserta didik ya menyajikan hasil diskusinya masing-masing ke depan ya. Tadi ada kelompok jeruk, mangga dan stroberi. Sekarang yang maju duluan untuk presentasi kelompok stroberi dulu ya, maju. Kelompok stroberi. Semuanya kelompok maju. Semuanya kelompok maju. Ya, dibaca. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan jawaban soal hasil diskusi tadi. 1. Tiga catatan utama dari Damaskus dan solusinya. Ancaman dinasti Umayyah memperkuat pertahanan militer, termasuk memperbarui dana-dana di sekitar Damaskus dan memperluas wilayah kekuasaan untuk menjaga stabilitas. Pemberontakan internal dari melalui pemberian jabatan atau harta pada suku-suku yang berpengaruh. Masalah administrasi yang lain didengarkan ya di kelompoknya. Kelompok stroberi didengarkan. Kalau tidak ada pertanyaan adalah ditanya. Dia dipimpin oleh gubernur setempat yang bertanggung jawab langsung kepada kepala. Dalam bidang militer, Umayyah memperkuat pasukan dan memperluas wilayah melalui penaklukan yang membantu menjaga stabilitas dan keamanan Damaskus. Dalam bidang administrasi, mereka menerapkan sistem birokrasi yang lebih terstruktur. Sekian dari kami kelompok stroberi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus yang selanjutnya kelompok jeruk. Ayo, maju kelompok jeruk. Kelompok jeruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
masing-masing. Kebijakan pemerintah dinasti Umayyah. Khalifah Umayyah seperti Muawiyah memperluas wilayah kekuasaan dan memperkuat pusat pemerintah di Damaskus. Dengan demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya tinggal kelompok mana lagi nih? Kelompok mang? Ya. Ayo, maju ke depan dipresentasikan hasil diskusinya tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 menyampaikan diskusi tadi. 1. Kenali Khalifah dinasti Umayyah membangun berbagai fasilitas berupa pasar, jalan raya, jembatan, masjid, dan meningkatkan alih perdagangan infrastruktur. Ini memfasilitasi transformasi jalan-jalan desa serta memperkuat perekonomian lokal. Kemudian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Sekarang semuanya dari kelompok dulu, Mangga sama tadi mana? Strawberry juga maju semua mempresentasikan hasil diskusinya tadi ya. Sudah, kita langsung ke pembelajaran selanjutnya yaitu tentang memberi evaluasi ya. Dan sekarang mulai dari awal tadi kalau saya menerangkan tentang Damaskus sebagai pusat peradaban pada tahun 660 sampai 950 sampai mana tadi sampai tentang nih ekspansi wilayah penyebaran Islam di Damaskus pada masa Bani Umayyah ya. Itu mulai awal tadi itu sudah kalian diskusikan ya, sudah kalian mempresentasikan satu-satu ya. Sekarang Pak Husain mau mengasih soal asesmen akhir. Tadi sudah asesmen awal, sekarang ada soal asesmen akhir. Tujuannya apa? Tujuannya biar Pak Husain mengetahui ya, sebelum kalian mengetahui tentang pembelajaran sama sesudah mengetahui pembelajaran itu hasilnya bagaimana. Sekarang saya kasih lembar kerja asesmen akhir ya. Kita setiap individu mengerjakan ya. Saya ya Pak Husain kasih waktu berapa menit? 10 cukup? 10 menit ya? 10 menit dikerjakan, habis itu dikumpulkan ke Pak Husain lagi dan saya. Ya, teman-teman. Kerjakan. Ya, waktunya tinggal 1 menit. Ayo. Ya, waktunya sudah habis. Sekarang soalnya dikumpulkan lagi ke proses lagi. Ini kumpulkan soalnya. Ya, sambil Pak mengoreksi soal asesmen akhir ini ya, semuanya mengulas atau mengulas materi tadi yang sudah diterangkan Pak Husain, diulas lagi, dibuka lagi, baca lagi ya. Kalau sambil Pak Husain menilai ya. Ya, dibaca dulu materi yang tadi, diulas. Sudah ya, ini Pak Husain sudah mengumpulkan, sudah menghadap ke sini semuanya. Sudah ya, mulai awal sampai akhir tadi pembelajaran, mulai Pak Husain memberikan soal asesmen awal tadi sampai sekarang Pak Husain sudah mengetahui apa hasil pembelajaran kita pada pagi hari ini. Hasilnya bagaimana? Jadi Pak Husain sudah mengecek semuanya, sudah menilai. Ya, ada siswa yang belum tuntas, ada dua yang belum tuntas ya. Maksudnya belum
tuntas apa belum memenuhi KKM, nilainya masih di bawah KKM. Solusinya bagaimana? Dasar mau pausan yang kalau sudah yang tuntas, yang sudah KKM di atas KKM, pausan ntar tak kasih namanya soal pengayaan. Dan yang tidak tuntas yang di bawahnya KKM, pausan kasih soal remedinya ya. Ini tugasnya tapi tidak dikerjakan di sini, tapi dikerjakan di rumah, dijadikan pekerjaan rumah, dikumpulkan di pertemuan minggu depan ya, harus semuanya, yang pengayaan dan yang remedial ya. Yang remedial ada 2 tadi tuntas ya, itu soal pekerjaan rumah yang kamu harus kumpulkan di pelajaran minggu depan ya. Bisa ya, tangguh? Tangguh. Oke, sekarang pembelajaran kita tutup ya. Belum pausa tutup, kita simpulkan pembelajaran awal sampai akhir tadi ya. Intinya kita mempelajari tentang Damaskus sebagai pusat peradaban Islam di timur. Damaskus tadi di Bani Umayyah didirikan oleh siapa tadi? Muawiyah bin Abu Sufyan. Terus latar belakangnya tadi berdirinya Bani Umayyah itu setelah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Setelahnya Pak Ali. Ya. Terus ada lagi tentang kekhalifahan yang ada di Bani Umayyah. Siapa ada berapa? 13. Dari Muawiyah bin Abi Sufyan mengisor sampai tadi siapa? Ya. Terus ada kemajuan peradaban Islam. Terus ada ekspansi wilayah. Nah, itu ya yang kita pelajari pada pagi hari ini. Kalau saya mau bertanya, pembelajaran mulai awal sampai akhir tadi, bagaimana perasaannya? Senang. Ya, alhamdulillah kalau senang. Jadi kita pastikan menggunakan remote yang mana? Perasaannya mulai pembelajaran tadi, bagaimana rasanya? Ya, jempol ya. Semuanya yang ada dimasukkan tas dulu ya. Ya, pokoknya di atas meja harus bersih semuanya. Kita persiapan tuh. Ya, harus bersih dulu di meja. Ada satu lagi. Nah, ya. Sekarang pausen. Ya. Sekarang ketua kelas maju ke depan lagi untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Tugas dari pausen yang untuk pengayaan dan yang remedial ya. Yang pengayaan itu yang tuntas KKM atau KKTP, dan yang remedial yang belum tuntas itu dikerjakan di rumah, dikumpulkan minggu depan.